nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314/2024 dan SNI 9372/2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga 71,9 triliun rupiah per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal. Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian. Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.